Mantan Ketua DPRD Cilacap Haji Fran Lukman membongkar kenapa Capres-Cawapres Prabowo Gibran bisa menang pada Pilpres 2024. Prabowo menang karena ulah politik dari Anies dan Ganjar. Yang menyebabkan pemilih masif Prabowo itu ya karena Ganjar dan Anies. Lantaran Ganjar dan Anies nakut-nakutin pemilihnya sendiri, katanya. Dia menjelaskan, alasan kenapa Ganjar dan Anies telah menakut-nakuti pemilihnya itu lantaran masyarakat ingin memilih pemimpin yang menang. Anies dan Ganjar melakukan manuver, bahwa pemilu ini akan 2 putaran. Nah kalau putaran kedua, kalau Prabowo mesti masuk putaran kedua, kemudian kalau putaran kedua Anies dan Ganjar akan bergandengan tangan. Makanya ada salam 4 jari. Akibatnya pemilih Ganjar yang mikir Ganjar mau kalah. Pemilih Anies juga mikir mau kalah. Akhirnya pemilih Anies dan Ganjar karena akan kalah pindah ke Prabowo. Karena mikir kenapa kandang banteng itu kalah. Karena ngerti bahwa sudah dikasih tahu Ganjar dan Anies mau kalah. Pada lari pindah ke Prabowo. Jelasnya. Bahkan, dia menyebut bahwa saat ini Ganjar dan Anies seharusnya berkaca di cermin. Keduanya kalah lantaran ulahnya sendiri. Jangan karena kalah nyalon presiden terus ribut dan menyebut curang, dan itu tidak menunjukkan negarawan, tidak memikir keadaan kondisi masyarakat, aman, damai rukun seperti Prabowo bilang, sudahlah ya yang penting jaga persatuan, itu kan kata Prabowo bilang, imbuhnya. Bahkan Prabowo minta maaf, kepada paslon 01 dan 03 kalau saya dalam berdebat apa itu ada tutur kata saya tidak berkenan, dan Prabowo sopan sekali. Tapi kalau Ganjar kan kebagusan petata petiti menilai Prabowo itu 5, masa Prabowo di dunia ini dinilai bagus, di dalam pertahanan dinilai 5, gak sopan itu, dan Anies menilai Prabowo itu 1,1 itu kan gak benar, jelasnya. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Pendukung Anies Muhaimin ini terkejut Prabowo Gibran menang telak, ungkap alasan dukung hak angket. Yusuf Kala terkejut dengan perolehan suara pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Berdasarkan quick count lembaga survei dan hitungan sementara KPU, Prabowo Gibran menang telak atas 2 pasangan lainnya. Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, lalu pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud. Mengejutkan, bukan saja saya kira banyak orang terkejut, mungkin pasangan nomor 2 terkejut juga, kata Yusuf Kala. JK mengaku tidak menyangka pasangan Prabowo Gibran dapat memperoleh suara lebih dari 50%, bahkan hampir mencapai 60%. Dengan capaian itu, Pilpres 2024 berpotensi hanya berlangsung 1 putaran. Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu memperkirakan, Pilpres 2024 semestinya dapat berlangsung 2 putaran atau tidak ada yang memperoleh suara di atas 50%. Artinya mungkin angkanya 46, 47, 48%. Segitu kira-kira, melihat daripada suasana kampanye, melihat aspirasi masyarakat, kata Kala. Namun demikian, JK mengeklaim bahwa kemenangan telak Prabowo Gibran itu bukan satu-satunya alasan ia mendorong hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Ia berpandangan, tidak ada masalah serius pada hari pencoblosan tanggal 14 Februari tahun 2024, tetapi ia menganggap masalah itu terjadi sebelum dan setelah pencoblosan. Kalau pencoblosannya sendiri saya kira tidak banyak soal, ya, yang soal itu sebelum dan setelah pencoblosan, ya kan tanggal 14 Februari aman-aman saja, ujar dia. Dia juga menekankan bahwa hak angket digulirkan bukan karena pasangan jagoannya, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, kalah dalam Pilpres 2024, tetapi mencegah kecurangan serupa terjadi di pemilu edisi berikutnya. Bagi kita semuanya bukan soal menang kalah, bukan, tapi proses ini jangan nanti kebiasaan dan diikuti pada pemilu-pemilu yang akan datang, rusak negeri ini kalau begitu, kata JK. Hasil quick count sejumlah lembaga survei menunjukkan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran di kisaran 58% atau menang dalam 1 putaran. Suara Prabowo Gibran unggul jauh dari pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di kisaran 25% dan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD di kisaran 17%. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Gerindra klaim Prabowo Gibran belum bicara komposisi menteri di kabinet. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengklaim, pasangan calon nomor urut 2,
Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka belum membahas komposisi kabinet bila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Keduanya juga belum nama-nama dan posisi orang yang akan ditempatkan di kementerian. Jadi begini, sampai sekarang, presiden terpilih hasil pemilu 2024, Pak Prabowo dan cawapresnya, Mas Gibran Raka Buming, belum membicarakan persoalan itu secara detail, baik kriteria, apalagi nama-nama tentang komposisi dan posisi orang-orang yang akan ditempatkan di kementerian-kementerian, kata Muzani. Muzani mengatakan penyebab tak dibahasnya komposisi kabinet itu karena Prabowo agenda sangat padat. Prabowo kerap melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh dan menghadiri forum-forum. Karena kesibukan dan agenda dari Pak Prabowo yang saya ketahui adalah menghadiri berbagai pertemuan dan forum, terus bertemu dengan tokoh-tokoh, lembaga-lembaga, dan beliau mendapat masukan macam-macam, termasuk dari partai koalisi, ucapnya. Dia memastikan bahwa ada nama yang disangkut pautkan menjadi menteri itu merupakan spekulatif. Pak Prabowo sendiri selalu mengatakan bahwa pada waktunya akan disampaikan, tapi untuk menyusun itu tentu saja beliau akan terus berkonsultasi dengan partai koalisi pengusung Prabowo Gibran, tandasnya. Berita selanjutnya, dana kampanye Ganjar 507 miliar 2 kali lipat Prabowo. Anies hanya 49 M, kenapa suara terendah? Baru-baru ini KPU merilis dana kampanye dari para capres dan cawapres, di mana paling banyak mengeluarkan dana kampanye dari pasangan Ganjar Mahfud. Bahkan mengalahkan dana kampanye dari Prabowo Gibran 2 kali lipat. Dari rilis KPU dana kampanye Ganjar Mahfud mencapai 506 miliar. Sementara itu Prabowo Gibran 207 miliar, dan paling kecil dana kampanyenya dari pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin 49 miliar. Ganjar Mahfud tercatat sebagai paslon dengan dana kampanye terbesar. Capres, Cawapres nomor urut 3 yang diusung PDIP dan PPP ini melaporkan dana kampanye sebesar 506 miliar lebih. Jumlah fantastis ini mengalahkan paslon Anies Muhaimin dan Prabowo Gibran. Dana kampanye Ganjar Mahfud secara hitung-hitungan 2 kali lipat lebih banyak dari Prabowo Gibran dan 10 kali lipat lebih banyak dari Anies Muhaimin. Tetapi, meski dana kampanye yang besar, Ganjar Mahfud memperoleh suara paling rendah. Bahkan, mereka berada di peringkat terakhir dalam perolehan suara. Jumlah dana kampanye ini telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum Dana Situ Resmi. Beginilah rincian dana kampanye total pengeluaran Ganjar Mahfud untuk kampanye yang dilaporkan sebesar 506 miliar. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka ada di urutan kedua, dengan dana kampanye yang dilaporkan sebesar 207 miliar. Sementara itu, pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar melaporkan dana kampanye sebesar 49 miliar. Anies Muhaimin menyampaikan laporan tersebut pada tanggal 28 Februari tahun 2024, sedangkan Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran menyampaikannya tepat pada hari terakhir, yaitu lantas mengapa Ganjar Mahfud raih suara rendah padahal dana kampanye tinggi. Inilah penyebabnya. Pertama, pendukung Jokowi pindah ke Prabowo. Kedua, pendukung Ganjar kurang militan. Ketiga, pengaruh bansos.